Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, wahai saudaraku yang seiman, yang seimam, yang setuhan, mempercayai penciptanya sebagai pemeliharanya, mempercayai Tuhannya sebagai penolongnya. Saudaraku yang seiman, setuhan, dan sekeyakinan yang dibimbing oleh imam kita, Gus Tubiono. Tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita datang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menantangkan keimanan 13 tahun itu hanya mendapatkan satu orang saja. Untuk apa? Untuk meletakkan keimanan, memindahkan rasa percayanya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu loh. Butuh waktu 13 tahun, itu dapat cuma satu orang. Betapa berharganya kita punya saudara itu yang seiman, setuhan, sekeyakinan. Begitu banyaknya tersebar di Nusantara. Saudaraku semuanya, usia itu tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Kita nggak tahu. Kapan finishnya. Tapi kita yakin semuanya pasti diselamatkan oleh Allah. Pasti. Itu semuanya apa? Karena sudah melek hatinya panjenengan kula semuanya. Lah melek hati udah dibukanya hati, tahu kemana arahnya nanti jiwa ini akan pulang. Tahu arah gitu loh ketika kita akan pulang itu setelah mati. Karena apa? Tahu lurusnya hati itu harus bagaimana ketika jasad ini kita tanggalkan di dunia, kemudian jiwa melanjutkan perjalanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah merasakan jiwa kita itu pasti diselamatkan. Karena apa? Karena kita memberikan kepercayaan itu utuh kepada pemelihara kita semuanya. Keutuhan tanpa cacat itulah namanya tahu lurusnya. Tahu lurusnya apa yang menjadi tujuan hak di dunia ini. Untuk itu lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ayahanda Mbah Hasan selaku Bani Adam 2. Eyang kalian. Ini Mbah Hasan ini eyang kalian. Ada yang menyebutnya kakek juga. Kepada Mbah Hasan waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum, Mbak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Lotku, selamat malam. Selamat malam, rahayu-rahayu, saudara semua senusantara. Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Esa, dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini, malam ini, kita dapat bermuajah, bertatap muka, walaupun lewat Zoom. Dengan rahmatnya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, tetap dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semua, kita luput dari sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah utusan Tuhan yang terakhir, yang sangat sempurna buat contoh umatnya seluruh jagat Nusantara dunia. Saudaraku semua, yang ketiga kalinya salam sejahtera, salam takzim pada imam kita beserta seluruh keluarganya dan seluruh jamaahnya se-Nusantara. Saudaraku semua, malam ini kita Zoom dengan tema lurusnya hati. Betul, ya. Saudaraku semua sudah tahu siapa yang kita percaya dan tahu siapa yang menciptakan kita, dan kita semua sudah menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, yang mendapat hidayah oleh Tuhan, menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi pilihan Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, lebih dalamnya kita bersama-sama mengkaji sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan imam kita. Terus kita memacu, kobarkan api semangat, api suci kita. Untuk apa? Untuk hidup yang berguna, yang bermanfaat di hadapan Tuhan. Maka dari itu,
marilah kita sisa-sisa hidup kita manfaatkan, benar-benar kita manfaatkan di jalan Tuhan. Saudaraku semua, dengan lurusnya hati, lurus, bahasa Arabnya hanif, lurus, lurus, perjalanan lurus menghadap Tuhan, lurus dalam perjalanan bersama-sama, berjamaah menghadap Tuhan tanpa pamrih, bersih, jujur, berserah diri, ikhlas, bersama-sama menghadap Tuhan kita. Oleh karena itu, di dalam lurusnya hati, apakah kita masih belum tahu, apakah kita masih ragu dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita? Apakah kita masih ragu petunjuk-petunjuk dari Allah yang dikirim oleh Allah kepada hamba-hamba yang diutusnya, termasuk sebagai contoh seluruh umat adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita harus yakin apa yang dibawa, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan apa yang disampaikan untuk dicontoh oleh semua umat. Oleh karena itu, dengan lurusnya hati, kita tidak akan ragu dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah. Apa yang petunjuk yang dikuatkan, yang diberikan oleh Rasulullah? Satu, Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu semua dapat dicontoh oleh semua umatnya. Dalam lurusnya hati, diantaranya menegaskan, apakah kita ragu? Apakah kita masih ragu tentang Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fih. Apakah masih ada tentang keraguan tentang kitab Al-Quran? Yang jelas, Quran ada sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempercayai Tuhan, orang-orang yang berserah diri pada Tuhan, orang-orang yang mau berpikir dan mempercayai kuasanya Tuhan. Itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Tuhan kita. Saudaraku semua, tentang lurusnya hati,
satu poin tentang kebenaran Al-Quran yang tidak akan meragukan bagi kita semua. Dan tidak mungkin ragu dengan janji Allah kepada hamba-hambanya. Karena Quran adalah petunjuk bagi hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk memperjelas rasa percaya kita pada Tuhan. Untuk memperterang dengan petunjuk Al-Quran, pengetahuan kita semakin jelas, semakin yakin, dan tak tergoyahkan karena kita mendapat petunjuk dari Quran dengan bimbingan khususnya bimbingan imam kita. Karena petunjuknya, Al-Quran adalah menjadi kelakuan, bukan menjadi bacaan, tapi yang jelas kita bedah pengetahuan kita dengan bimbingannya. Satu kata kita resapi, satu kata kita fahami, sehingga kita tetapkan di diri kita, di hati kita, sehingga menjadi kelakuan. Saudaraku semua, dengan menghadap Tuhan, apabila kita sudah niat bersama-sama, satu imam, satu iman, dan satu tujuan dengan berjamaah utuh menghadap Tuhan, janganlah kita menengok kiri dan kanan sehingga engkau terlena dengan suasana atau rasa atau yang kau lihat atau yang kau dengar. Maka dari itu, di saat kita bersama-sama mengikuti imam kita menghadap Tuhan, kita semua harus juga menghadap. Kalau kita tidak menghadap, berarti membelakangi. Kalau membelakangi, berarti kamu akan tertutup dan akan ketinggalan. Maka dari itu, hanifnya, lurusnya, menuju hati yang lurus. Lurusnya hati menuju hati yang lurus. Hati yang lurus bagaimana? Kalau kita dalam perjalanan menuju hati, akan di situ akan menemukan hati yang lurus. Disitulah sudah jadi kelakuan. Dengan hati yang lurus, semua dalam ridho dari Allah, semua kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita dapat meyakini bahwa di dalam ridha Allah kita dapat terselamatkan. Karena di dalam hati itu Baitullah. Qalbul mukminin Baitullah.
Jadi saudaraku, hati yang lurus nujunya ke Baitullah. Sebelum masuk ke Baitullah, diri kita harus tahu sudah bersihkah kita akan menghadap Tuhan. Sudah bersihkah dari sifat-sifat yang membatalkan tujuan kita masuk ke dalam Baitullah. Di situ kita dapat bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah jelas, sering kita menanyakan di diri kita, saat ini kita ini dalam posisi bagaimana iman kita, rasa percaya kita pada Tuhan, seberapa besar rasa percaya pada Tuhan saat ini. Sebelum melangkah selanjutnya ke depan dalam menjalankan takdir, terus selalu kita tanya pada diri kita. Saudaraku semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saudaraku semua, saat ini dalam lindungan Allah, saat ini semua, aku yakin iman-iman saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah dan rahmat Allah, karena tetap selalu percaya dan mempercayakan utuh. Dan semoga kita semua mampu dipercaya oleh Allah dan siap dipercaya oleh Allah karena sudah bersih niatnya. Saudaraku semua yang berbahagia. Dalam keterangan tadi mengenai lurusnya hati, diantaranya membesarkan rasa percayanya pada kuasanya Tuhan. Membesarkan utuhnya, menyerahkan pada Tuhan kita jiwa dan raga. Saudaraku semua yang berbahagia. Tentang kebesaran Tuhan, kita sering dan terus mengagungkan siang dan malam, terus kita mengingat, bersujud, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, sehingga di situ akan terus mendapat bimbingan dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, membesarkan rasa percayanya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebesarannya. Tentang Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang kita ragukan, sebab itu semua petunjuk bagi kita semua. Saudaraku semua yang kami hormati dan yang kami sayangi. Jadi
kita sama-sama bersama-sama berjamaah bersaudara untuk apa? Untuk menghadap Allah, untuk tambah eratnya, tambah rasa percayanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara, tambah utuhnya, saling mempercayai, saling asah dan asuh. Sehingga dalam berjamaah ini kita melalui proses berjamaah untuk menuju lurusnya hati, sehingga di situ akan masuk di dalam hati kita di Baitullah. Karena di dalam Baitullah disitulah tempat yang sempurna. Di dalam Baitullah tempat-tempat yang asli dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku semua yang kami sayangi, marilah kita terus besarkan rasa percaya kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan imam kita, tokoh spiritual Bin Sohaib. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini saya akan meminta tambahan pada imam kita Mau menyangkas. Mau menyangkas. ya, untuk menyampaikan nasihat-nasihat bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bahasa nek ketekan Iya. imam. Tokoh spiritual. Tokoh kita ini. Abah Hasan ada gerogi. Tokoh spiritual. Anak pang. Gaul Gus. Misteri. Bang. Lur kakean cak. Cangkeme kak kebeken panganan. Asale poso awane dadi ini ngoleh nemen nih. Iya. Membara ini. Asa musim hujan, Lur. Ya. Jas merah, jas merah. Iya, kita sih ya kleru dilebokne ning kene malah. Ora kena dicepot. Bang, kok dibuka? Ya, mau lepas tasnya nggak bisa di dalam. Ya dibuka aja. Lintas umum berarti. Gimana Lur? Ini kita mengisi apa ini? Saya juga tidak tahu apa-apa. Isi apa Pak Urip? Ya Gus. Intonasi itu loh Gus. Jelaskan lagi Gus. Intonasi dan
kata-kata itu loh biar di yang tadi siang itu loh udah bebek. Gitu. Oh begini, karena kalian tidak terbiasa teliti dengan kata-kata. Jadi kalian itu, ya bukan kalian, semua orang timur tuh cenderung mendengarkan perkataan orang itu dirasakan. Jadi kalau intonasinya rendah, dikiranya baik, padahal mau menipu. Lah kalian, kalau saya pakai bahasa yang tegas, lugas, yang kata-katanya terang tapi keras intonasinya, kalian nggak bisa masuk. Masuknya kalian tuh dengan kata-kata yang lembut. Jadi pada awalnya, semua yang ngaji tuh, kalau saya bicara semua dirasakan, bukan dicerna kata-katanya. Dirasakan kok rasanya masuk. Nah itu. Setelah itu kalian ikut ngaji. Kan awalnya seperti itu, bukan dicerna. Makanya nggak jelas. Kamu ngaji 1 tahun di Gus, gimana pengetahuannya? Nggak tahu, pokoknya cocok. Pokoknya, jawabannya pokoknya. Masih Pak Usman ya pokoknya. Jadi nggak bisa bicara mengungkapkan, nggak bisa mengungkapkan. Iya, Gus. Ali anjene ya ngono. Lah iya, Gus. Aku yo ngono ya, Gus. Aku kabeh. Awalnya memang seperti itu karena saya itu apa itu dilahirkan di kaum kalian sehingga saya menyampaikannya harus dengan intonasi yang lembut sehingga kalian itu bisa masuk. Tetapi tidak boleh menghilangkan kejelasan pengetahuan. Sehingga suatu saat ketika diingatkan, kalian sudah hafal. Oh iya, saya pernah dibilangin Gus, tapi dulu rasanya masuk di hati, sekarang kok jelas jadi pikiran. Gitu. Ya seperti anak kecil tuh loh, nggak pernah mengetahui apa yang diberikan orang tua. Yang penting mulutnya dibuka masuk gitu aja. Namanya sudah dibilangi hak-hak makan nasi. Nasi ya apa bubur? Nggak tahu. Bilang bubur juga nggak tahu. Bilang nasi juga nggak tahu. Tapi orang tua terus ngajarin terus. Lama-lama bisa memilih, bisa merasakan, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Oh berarti yang kemarin rasanya seperti ini. Jadi bicara dengan kalian itu yang rasanya tenang itu bagaimana? Itu diajak untuk ikhlas dekat dengan Allah, dibilangin dengan janji Allah itu pasti. Yang kalian percaya itu maha kuasa. Jangan pernah khawatir, hidupmu itu dijamin. Dijamin siapa? Dijamin oleh yang kalian percaya. Siapa? Penciptamu sendiri. Itu maha kuasa. Akhirnya kalian jelas. Itu pasti tenang. Tuh, bukankah yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu rasakan, yang kamu jalani itu beda dengan yang kamu percaya. Oh iya, yang saya percaya tetap. Jadi tinggal mengingatkan saja dengan pengetahuan. Nah, kelemahan dari saya itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahan dari saya
Itu walaupun ngomongnya kalian saya suruh berpikir yang jelas, harus pinter, harus cerdas, itu tetap kalian rasakan. Tetapi semua yang saya sampaikan itu ketika ada Allah mengirim orang seperti Pak Urip bisa menjelaskan tauhid dari saya. Loh itu semuanya bisa mendengar, bisa bercengkerama, otaknya aktif. Seperti ada siapa itu Pak Cipto atau yang lainnya. Itu otaknya aktif. Oh iya benar. Oh lah bisa bisa aktif. Kalau dengan saya karena sudah terlanjur menerimanya dengan hati, jadi nggak pakai pikiran. Walaupun disuruh pakai pikiran, tetap pakai hati. Akhirnya kalau saya ajak ngobrol, kalian hanya menerima, nggak ada dalam pikiranmu kosong, seperti wadah begini loh. Jadi maunya diisi aja, nggak bisa mengungkapkan. Jelas kan? Tapi ada resepnya. Kata-kata saya itu perhatikan. Jangan larut pada intonasi yang saya bicarakan. Maka kalian akan pinter. Kalau dulu karena kalian nggak pikirannya kan belum hidup dulu. Jadi kalian tuh nggak penting berpikir, yang penting itu masuk di dalam hati. Kalau udah masuk dalam hati, ilmumu semua hilang, kayak lupa semua. Yang seharusnya janggal-janggal itu hilang semua. Akhirnya hatimu longgar, kok nggak ada ya pertanyaan. Kok kosong, udah pas, udah cocok gitu aja. Pokoknya cocok Gus, cocok ya, tapi nggak tahu cocoknya apa, nggak tahu. Kalau sekarang bisa, cocoknya yang mana? Lah, kata-kata itu loh. Yang pertama, Gus selalu mengajak untuk dekat dengan Allah, untuk mempercayai satu saja, imannya tidak boleh bercampur-campur. Kalau imannya bisa cuma satu saja, yang dipercaya cuma satu saja, di situ semakin terang jalanmu ke depan. Dari awal mengajaknya saya ya cuma mempercaya Allah penciptamu maha kuasa yang longgar, hatimu, dadamu yang longgar. Jangan pernah meragukan, yang sadar ke depanmu siapa yang kamu percaya sampai mati apa enggak. Sudah saya janji kalian juga sepakat. Di hatimu sudah sepakat menetapkan hanya Allah yang kamu percaya sampai mati. Kedepannya juga saya suruh sadar sampai mati saya janji. Iya, terpaksa apa enggak? Enggak. Ikhlas mempercayai penciptamu, ikhlas. Hatimu besar atau kecil? Besar. Hidup sampai mati. Jangan pernah putus asa. Siap. Kan begitu. Kalau sudah begitu, sudah ditali janjimu, ikhlasmu sampai mati, ke depannya hidupmu sampai mati. Sudah ditali, ujung sama pangkalnya, bongkot pucuknya sudah ditali dengan iman untuk percaya Allah. Setelah itu tinggal menjalani watawasobil hak, watawasobil sober, tinggal mengingatkan, ayo bersama-sama saling mengingatkan, apa kesulitanmu kita selesaikan. Jangan lupa, yang kamu percaya nggak mungkin mencelakaimu. Kamu diciptakan di dunia. Dunia itu yang menciptakan juga penciptamu. Apa yang tidak dikuasai oleh penciptamu? Apa yang kamu ragukan? Tinggal kamu memperjelas
Yang saya percaya jelas kok penciptaku. Sampai mati ini maha kuasa. Nggak mungkin saya itu dicelakai. Hidup, menjalani kehidupan bersama dengan penciptamu. Bersama penciptamu, setelah itu sadar bersaudara agar tetap tersambung, ingat yang kalian percaya. Nah, bersama-sama tetap ada imamnya agar tidak menjadi orang yang yakin individualis. Kalau sendiri, Pak Urip punya Allah Jual. sendiri, Pak Usman punya Allah sendiri. Kalau sendiri-sendiri, akhirnya ketika ketemu ada perselisihan, merasa yakin ini dari Allah, bisa geger. Masa sama-sama dari Allah kok bisa geger? Kok nggak kembali ke Allah saja? Karena pemersatunya, penanamnya tidak diakui atau terputus. Jadi hanya mencari ilmu dan laku, setelah itu melakukan sendiri, tidak bersama-sama, tidak membangun masjid masjid di dunia, mengarungi samudra kehidupan, membawa debok, tahu debok, membawa batang pisang itu loh. Jadi enggak Bom pisang. kapal, batang pisang. Ceritanya begitu. Ayo diperhatikan kata-katanya. Nomor satu, turun itu untuk dekat dengan Allah. Diperhatikan kata-katanya. Turun, berserah diri, itu untuk dekat dengan Allah. Naik, membawa keyakinan bersama Allah. Melangkah ke depan sampai mati. Ada yang dipercaya, ruhnya hidup sampai mati. Enggak ada batasan. Walaupun nyawa saya terputus, tidak akan pernah saya berhenti untuk melangkah menghadap Allah. Demi Allah. Utuh keyakinannya. Turun untuk berserah diri. Akhirnya bisa ikhlas bersama Allah. Naik untuk yakin hanif Allah bersama saya dalam mengarungi kehidupan. Kedepannya sampai mati tidak akan pernah putus asa, putus harapan dari Allah. Ada yang saya percaya sampai mati. Siapa? Pencipta saya yang menakdirkan saya hidup di dunia, yang melindungi saya, yang memelihara saya. Apa yang saya ragukan dari kekuasaan penciptaku? Semua tidak ada keraguan. Turun, ikhlas. Naik, yakin bersama Allah. Ke depan, ihdinas siratal mustaqim, bersama-sama mengarungi kehidupan. Untuk hayya alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Allah akan memenangkan kalian dengan nasib kalian. Jadi kalian tuh jihad memperjuangkan nasibmu. Bukan jihad memusuhi orang. Yang namanya jihad itu memperjuangkan nasib. Jihad fisabilillah, berjuang melawan siapa? Ya melawan nasibmu sendiri. Agar tidak jatuh dari jalan Allah. Piye, jelas? Jelas Gus. Alah jelas iki kok nek tak tekoki piye. Jelas, Ayo piye? jelas. Siap. Diperhatikan apa enggak kata-katanya?
Perhatikan Gus. Ya, Bang. Ih, Gus. Yo, kata-katanya diperhatikan, jangan dirasakan. Suara saya itu bukan makanan. Nanti, oh enak suaranya, oh enak Gus kalau ngaji, kok enak rasanya. Bukan, oh, jelas pengetahuannya ini kata-katanya yang ini. Dicicipi di dalam hati, Kang. Ah, sini kayak Baik, makanan. dites ulang si Abah Inung. Tadi ucapan Gus. Apa? Apa Inung tadi saya bicara apa? Turun ke bawah, ke hati ikhlas. Udah ikhlas, udah ketemu pasang penciptanya, yakin naik ke atas. Perasaan menuju keyakinan, lihat ke depan. Siapa yang untuk menyelamatkan saat ini ke depan? Siapa yang untuk memberikan saat ini ke depan? Hanya Sang Pencipta lah. Ihdinas syiratal mustaqim. Hati lurus sampai ke depan, saat ini sampai masa depan. Wah, mantap lah ini loh baru. Namanya Abah Inung Oye. Siap, Kang. Abah Inung ternyata enggak kaleng-kaleng. Ternyata toples sih, bukan Siap, kaleng-kaleng. Bang, siap. Jadi cara mencerna itu diperhatikan kata-katanya, bukan dirasakan. Kalau bicara dengan orang, diperhatikan kata-katanya, jangan dirasakan. Biar kita bisa keluar dari lumpur hitam. Karena perasaan itu membutakan akal pikiran. Perasaan itu membutakan akal pikiran. Kalau kejelasan kata-kata itu pengetahuan dari otak. Kata-katanya bagaimana? Oh jelas. Nah, berpikir. Kalau kalian memperhatikan kata-kata, pasti yang berpikir otakmu. Kalau kalian memperhatikan tingkah laku saya waktu bicara, kamu pasti merasakan alunan nadanya. Ini bukan menyanyi, guys. Perlahan-lahan yang penting terang. Syarat dari bisa menghadap Allah, bisa berserah diri dengan ikhlas, syaratnya ada yang menuntun. Nggak ada yang menuntun kalau belum pernah dituntun. Nggak tahu tempatnya ikhlas. Tahu tempatnya ikhlas waktu sadar ke atas, naik lagi ikhlasnya hilang. Itu kalau sendiri. Nah, kalian semua sudah tahu itu. Kalau masalah ikhlas untuk berserah diri dengan Allah, merasakannya juga receh, itu udah receh masa lalu. Bersama Allah itu bagaimana rasanya, ketenangannya, bagaimana keyakinannya, bagaimana. Seolah-olah ketika kamu berserah diri dengan Allah, lehermu diputus itu loh, ikhlas nggak terasa. Diputus itu loh nggak terasa. Kalau kamu sudah ikhlas menghadap Allah. Tetapi kalau nggak putus-putus, kalau masih hidup nggak ada yang mutus. Ikhlas saja, akhirnya kelaparan, masih terasa kalau lapar. Kalau mati nggak terasa, tapi kalau lapar masih terasa karena masih
oleh Allah diberikan kehidupan di dunia. Sehingga kebutuhan duniamu, jasadmu itu masih terasa. Itu kan kebutuhan jasadmu makan. Karena masih punya kebutuhan dunia, akhirnya keyakinannya, ikhlasnya bersama Allah, ada yang dipercaya memelihara. Nah, bersama Tuhanmu itu kamu menjalani kehidupan mencari penghidupan dunia. Punya keyakinan nih, ini bumi Allah, pasti Allah memberikan kemudahan. Seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih mendukung orang-orang iman. Alam diciptakan tidak untuk menyiksa orang iman. Dunia diciptakan tidak untuk menyiksa orang iman. Tapi memperkokoh, menambah kamu hidup di dunia. Bertambah percayamu dengan Allah. Kejadian apa? Bertambah keimananmu dengan Allah. Bertambah percayamu, tambah yakin, tambah dalam, tambah luas, tambah yakin, tambah dalam, tambah luas. Sehingga yang tersisa dari perjalanan hidup masa lalu sampai sekarang yang tersisa apa? Bertambah percaya, akhirnya kamu bisa bersyukur. Perjalanan hidup yang tersisa apa? Tambah percayamu dengan Allah, dengan penciptamu. Cocok? Cocok, Kang. Cocok. Cocok. Gus, cocok. Cocok, Gus. Mantap. Iya, teman-teman. Oke, Gus. Jadi untuk bisa menjebol itu kan di perasaan, Gus. Kebanyakan itu dulu-dulu itu ya termasuk saya juga kadang ya. Kadang di perasaan dulu itu nyangkroknya itu loh, Gus. Itu tipsnya seperti apa, Gus? Biar bisa keluar gitu, Gus. Dari Ya dikonsep dulu di pikiran. Sininya dibuat berpikir. Oh, kata-katanya diperhatikan kata-kata. Oh, begini, begini, begini. Bicara dengan kata-kata yang jelas. Pokoknya bicara tentang keimanan. Oh, dengan kata-kata yang jelas. Oh, iman begini. Nah, langsung dibicarakan. Nanti Allah beri lagi di otak. Memberi ya, lagi, memberi lagi, memberi lagi. ya, itu tandang gitu ya. Yang penting kita tandang itu Allah itu terus memberi gitu pengetahuan, Gus. Hmm. Gimana itu? Berpikir. Ya, ya berpikirnya itu sambil tandang gitu loh. Kalau cuma berpikir saja di situ, kalau tertutup perasaan juga kadang itu nggak bisa juga, Gus. Untuk makanya saya itu ini, Gus, model saya kan nekat gitu loh, Gus. Modelnya saya itu bisa berpikir, tapi saya itu langsung disampaikan gitu loh, Gus. Itu seperti apa gitu? Kalau Ini curhat. dibuat, kalau Ya, dibuat untuk ya, kelakuan sendiri, nggak butuh berpikir. ya. Nggak butuh ngapain berpikir, tinggal jalani, ingat yang dipercaya ya udah. Oh iya, Kalau iya, gitu. iya. Kalau untuk menyampaikan kepada saudara yang lain, baru berpikir, nalarnya dihidupkan, oh pengetahuannya begini agar selamat, itu orang harus mempercayai seperti yang saya percaya. Oh saudaraku biar bertambah percaya dengan Allah. Siap, siap. Tuh. Ya, oke. Terekam semua udah. Pak Urip ahli merekam. Iya, iya betul ahli merekam. Toples sih lancar ya toples bukan kaleng-kaleng itu. Oh,
Pak Inung itu bukan kaleng-kaleng Iya, sekarang. udah gak kalah. Saya Pak Inung ini saya udah percaya gak kaleng-kaleng udah. Ya. Oh, Alhamdulillah. udah gak kaleng-kaleng itu toples. Iya. Oke juga. Selalu selalu imam mendoakan. Dede mau tanyakan apa Mas Dede, mangga. Ya, mangga Mas Dede, los. Iya. Tanya Gus. Ya, Nah, cara kita itu mengambil hikmah dari makhluk hidup atau yang di alam dunia itu seperti apa, Gus? Supaya di situ menjadi pengetahuan yang nyata buat kita berpikir kita apa ya untuk lebih percaya gitu loh Gus. Kadang itu kan ada di makhluk itu kejadian-kejadian itu seperti apa itu? Dijelaskan Gus. oh. Kalau Allah tidak membekaskan di hatimu, kenapa harus diingat-ingat? Oh, itu ada orang berjalan, oh kakinya seperti itu. Nggak usah diperhatikan. Ya, Allah jadi memberikan ada menempel di perasaan kita. Dijadikan alat untuk bertambah percaya. Jadikan apa yang menempel di perasaanmu, di pikiranmu, di kejadianmu sebagai alat untuk menambah kamu percaya kepada penciptamu. Itu namanya mengambil hikmah. Kalau ya. mengambil hikmah, oh memanfaatkan, oh ada manfaatnya. Lah kamu nggak mengambil keimanan namanya. Hikmah itu keimanan dulu. Oh pasti ada manfaatnya orang itu ke sini. Oh itu ada manfaatnya. Oh kamu mendapatkan manfaat tapi tidak bertambah iman nanti, tapi tambah manfaatnya orang. Lama-lama kalau nggak ada manfaat memanfaatkan orang. Iya. Bahaya. Iya, kadang dimanfaatin orang gitu. Bahaya. Iya. Wah, ngeri itu. Iya, iya. Ya emang selama ini seperti itu, Gus. Jadi Allah itu kan memberikan, makanya saya itu perjelas. Jadi orang mengambil hikmah itu setelah kita melihat perjalanan itu justru di situ nambah nambah percayanya kepada Tuhan itu loh. Justru di situ Allah itu memberikan yang lebih lagi gitu loh. Jadi pengetahuan yang satu itu nambah lagi gitu loh, Gus. Yang saya rasakan seperti itu, yang saya alami seperti itu, Gus. Iya, jadi langsung disambungkan dengan percayamu bertambah apa enggak. Ya, Diukur langsung. betul betul. Jadi mengambil hikmah itu mengambil sisi bertambah keimananmu kepada Allah dalam setiap kejadian. Iya. Ya, kalau emang di situ diambilnya bukan selain Allah, di situ malah malah larut, guys, malah larut ke kemana-mana. Tapi kalau mengambilnya benar-benar tadi itu langsung ke Allah, itu nambah besar itu justru ditambah lagi pengetahuannya itu, seperti itu. Lah, lah memang jalan lurus itu di depanmu itu keimanan kok kamu ambil dari kemanfaatan bukan keimanan. Manfaat Iya, itu Allah yang memberi. iya, ya itu. Makanya nambah lebar itu loh, apa jalan kita berpikir pun lebar, pengetahuan pun lebar gitu loh, guys. Justru jalan jalan rasa percaya itu nambah besar gitu, guys. Betul. Oke. Ini anu aja biar saya tuh curhat aja kepada ibuku. Katol pangan gajah memang betul itu. Memang betul, Pak. Jadi mengambil hikmah itu, oh ada hikmahnya. Hikmah itu keimanan. Kalau mengambil hikmah, mengambil kemanfaatan. Manfaat bertambah imannya. Kalau tidak, selama segala sesuatu kejadian tidak menambah manfaat imanmu bertambah, berarti di situ nggak manfaat. Kamu mengambilnya salah atau niatmu memang bukan untuk iman.
Jadi semua kejadian kalau memang kamu niatmu tidak untuk percaya dengan Allah, di situ kamu mengambil selain Allahnya. Tinggal niatnya bagaimana sih dihidupkan di dunia untuk iman sampai mati apa enggak. Iya. Hikmah diambil untuk bertambah iman. Wah, ini terlalu terang ini Mas Dede. Wah, ngeri ini. Mas Ngeri, Dede. ngeri betul. Ngeri. Mas Dede ngambil ini kelihatan ya Oh, setelah kelihatan itu. Set, 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 iya gitu. kelihatan itu Aksen. ada nur yang masuk ke dalam kolbunya. Waduh. Besok bisa terbang itu, Gus. Wah, ngeri itu. Tambah sakti ya. Kacanya udah mantap kacanya. Iya. Makanya semua dulur-dulur semuanya nggak ada satupun yang tidak bisa berpikir, pikirannya nggak jelas itu nggak ada. Pikirannya itu terang ke depan, mengambil hikmah dari setiap kejadian, mengambil hikmah dari ngaji bersama Zoom, itu bisa bertambah terang keimanan. Oh, kedepannya bertambah percaya. Loh, semuanya bisa mengambil. Kalau dulu enggak, bisa merasakan. Kalau habis Zoom rasanya tenang, enteng. Kalau lama enggak Zoom rasanya kayak buram. Kalau habis Zoom rasanya enteng, tenang. Jadi mengambil rasanya. Kalau sekarang mengambil keimanannya. Iya benar sekali Kang, benar. Oh iya. Ya pasti benar orang kataku ya, enggak benar. Wah, gimana ini? Udah pinter-pinter semua ya. Udah bisa mengambil keimanan ya. Wah, semuanya diridhoi Allah. Tinggal ini tunggu Amin. detik-detik kalian itu menerima rahmat dari Allah. Amin ya Allah, amin. Karena semakin terangnya jalan pikiran, perasaan kita membuka untuk memberikan kepercayaan kepada Allah ke depan. Di situ itu semua kesulitan itu dibuka, dihilangkan. Perjalanan hidupmu itu suci. Jadi nggak ada yang menjadikan hidupmu itu bertambah susah, nggak mungkin. Pertolongan Allah itu sewaktu-waktu. Tanpa kalian harus memohon pertolongan. Cukup memberikan kepercayaan kepada Allah. Itulah sebuah doa. Doa yang paling mustajabah apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang saya percaya ke depan kecuali hanya Engkau pencipta. Ya benar Gus, Jadi benar Gus. menghadapi kehidupan Benar yuk. keimananmu yang untuk membelah lautan di depanmu itu keimananmu sampai mati. Itu langsung enteng. Apa sih yang membebani? Apa yang membebani kalian untuk percaya dengan Allah? Ya justru meringankan. Nggak ada yang menghalangi. Kalian tidak terhijab satu helai rambut pun untuk mempercayai penciptamu. Untuk tunduk, untuk bersujud itu nggak ada yang menghalangi. Setitik noda aja nggak ada. Nggak mungkin kalian semua itu ke depan sampai mati itu ada noda untuk tidak percaya dengan Allah. Kalau begini saya nggak percaya. Nggak ada. Total yang saya percaya memang pencipta saya. Sampai mati.
Jadi terbelah ke depan. Siap-siap berjihad fisabilillah. Melawan nasib tapi bukan melawan orang. Berjuang itu memperjuangkan nasib. Bukan berjuang memusuhi orang. Itu enggak ada itu. Perintah berjuang kok memusuhi orang. Jihad fisabilillah kok memusuhi orang, enggak ada. Berjuang itu yang diperjuangkan apa? Nasibmu ke depan agar tetap selamat dunia sampai akhirat. Jihad itu berjuang. Jihad fisabilillah sampai mati. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan nasib dan keselamatan. Nah, namanya berjuang masa harus mencari musuh. Nasibmu aja musuhnya ya dirimu sendiri, kemalasanmu itu. Keraguan-raguanmu itu yang menjadikan penghalang. Kang, orang iman itu dirasa kepakirannya, Kang ya, dirasa kemiskinannya ya. Nggak mungkin susah ya orang beriman itu, Kang ya. Orang yang beriman bukan yang bicara iman. Beriman tuh mempercayainya itu loh, kelihatan jelas. Dadanya itu loh membuka untuk memberikan percaya. Di depannya itu jelas. Yang saya percaya jelas, Maha Kuasa. Itu namanya orang iman. Bukan orang yang bicara, orang iman. Bukan orang yang bicara tentang iman. Dadanya itu loh, terbelah untuk menerima semua takdir. Dan yakin tidak ada takdir yang mencelakai karena ada yang dipercaya. Maha Kuasa. Itu yang dinamakan orang iman. Bukan kata-kata orang iman pasti tidak akan celah. Bukan. Jelas? Pak Inung? Siap, Kang, siap. Pak Inung itu tentara Allah, tentara Hansipnya. Hansip tapi Hansip. Hansip. Oh, pertahanan sipil ya. Polisi bontot ya. Pak Inung itu tentaranya Allah. Ya Pak Inung ya. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, Kang. Udah sujud semua ini Pak Inung ini. Udah sujud semua dia. Kelihatan. Iya. Pak Inung itu Satpol PP-nya Allah, Gus. Oh, kalau Satpol PP nanti ngeri suka mukul-mukul. Kalau Hansip itu cuma berdiri, rokokan, makan, ada orkes, dapat makan, rokok itu. Kalau Satpol PP musuhin orang, wah ya enggak boleh. Rusak warungmu Pak Inung. Makanya warungnya kemarin dirusak sama temennya Satpol PP. Tapi ada hikmahnya Pak Kino. Itu dia jadinya sendirian dia. Itu loh. Banyak kan sekarang dia sendirian itu loh. Itu Ya, dari Allah. nggak ada saingan. Jadi adem ayem aja. Aja nih Pak Urip nih. Kan mending dapat gusuran bisa naik haji. Iya, dapat gusuran. Biar Iya, naik iya. haji. Pak Inung dapat gusuran banyak Pak Inung. Pak Inung dapat Bukannya gusuran. dapat, yang ada juga, yang ada juga.
Hah? Dharma. Pak Dharma. Pamekasan. Pak Dharma, Assalamualaikum, Pamekasan. Mas Hasib, Abah Munji. Aslinya. Nanti Pak Dharma. Waalaikumsalam, Gus. Itu Mas Hasib. Pak Dharma mana Pak Dharma? Waalaikumsalam, Gus. Waalaikumsalam Pak Dharma Jazuli. Ya, siap. Oke. Nah, Mohon itu maaf, Mas Kak, Hasib. videonya nggak bisa muncul, Gus. Nggak apa-apa, yang penting suaranya itu saya hafalkan nanti kalau kita ketemu di akhirat. Kan jelas. Oh, ini saudara. Ya. Loh, ini Abah Munji kok belum ada ya? Hah? Iya. Masuknya agak susah tadi, Gus, soalnya saya juga gitu tadi. Oh. Mungkin sinyal atau nggak tahu, agak sulit gitu loh. Mungkin taraweh. Oh iya, teraweh mungkin. Sinyalnya masih dibuat teraweh. Terus ini cerita apa ini? Ilmunya sudah habis ya, Lur? Iki ilmune wis dientekne Pak Sanuli ya. Pak Sanuli Bojonegoro itu loh yang menghabiskan. Buntel kresek. Oh, ngono bedil. Entek ilmune. Sesuk juga pengen ketemu sama Bedil, Gus, saya. Siap. Nah, itu orangnya Mas Bediler. Lah iya. Oke, Gus. Jadi yang namanya agama, ini saya ceritakan agama. Agama itu apa? Agama Allah itu apa? Agama yang dibawa oleh manusia yang bisa mendekatkan kepada Allah. Setelah itu ditata, diatur sedemikian rupa sehingga berkelompok menjadi satu barisan. Terus bersama-sama menjalani kehidupan sampai mati, ada imam dan makmum yang berikatan persaudaraan dunia akhirat. Di dalam prosesnya itulah namanya agama. Contoh, Nabi Musa mengajak ke Allah orang-orang yang susah-susah dibilangin agar kamu selamat. Yang dipercaya itu ini untuk menyelamatkan. Siapa penciptamu? Setelah itu berkelompok mengikuti berkelompok bersama-sama menjalani kehidupan. Dibawa kemana? Pimpinannya ke Mesir, semuanya ikut ke Mesir. Semuanya ke Arab, imamnya ke Arab, Nabi Musa ke Arab, semuanya mengikuti hijrah ke Arab. Nah, itu namanya agama. Jadi tatanan kebersamaan yang ada imam dan makmum yang semuanya memberikan kepercayaan kepada Allah yang menuntun, itu namanya agama. Lah, menjadikan tradisi dalam kebersamaannya itu ketika yang memimpin itu mati sehingga dipimpin oleh orang yang tidak menjadikan bertambah imannya kepada Allah. Akhirnya menjadi tradisi kehilangan ruhnya. Itu Nabi Musa. Nabi Isa juga begitu. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad mengajak orang untuk percaya dengan Allah, penciptanya.
Setelah itu, oh iya bener ini yang bisa menyelamatkan kalau kita hidup sampai mati. Akhirnya disepakati, terus diikuti, disepakati, diikuti, disepakati, diikuti. Terus bersama-sama aja berkelompok-kelompok namanya majelis halakoh, kelompok-kelompok, halakoh-halakoh. Yang pertama, kelompok yang pertama Rasulullah itu majelis halakoh-halakoh, majelis ilmu itu di rumahnya Al-Arqam. Dinamakan Baitul Arqam, rumahnya Al-Arqam di pinggiran kota Mekah. Nah, berkelompok, terus menjalani kehidupan tetap diselamatkan Allah sampai hijrah ke Yasrib. Jadilah Madinatul Munawwaroh. Nah, proses dari awal sampai akhir mengajak ke Allah berkelompok terus ditata sedemikian rupa namanya agama. Jadi membentuk tradisi kebersamaan. Seperti kita membentuk tradisi Zoom seperti ini loh. Jadi yang namanya agama itu semenjak Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan pemberi peringatan sehingga orang-orang pengen selamat akhirnya mengikuti terus diberitahu ayat-ayat. Ini dari Allah, kamu diharapkan mempercayai penciptamu. Ini dari Allah. Kamu diharapkan untuk bangkit. Ya ayyuhal mudatsir, jangan tidur aja. Jangan berselimut aja menutup diri. Yang penting saya selamat. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Akhirnya disuruh bangkit menyampaikan agar orang lain selamat. Terus bertambah saudaranya. Nah, kebersamaan dalam satu tatanan ada imam makmum, setelah itu imamnya memimpin. Itulah namanya agama. Kalau sendiri masa ada nabi sendiri menyelamatkan sendiri, mengajak orang agar menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri, nggak usah dipimpin. Masa ada seperti itu? Nabi membangun sekolahan setelah lulus dibiarkan keluar semua. Masa ada seperti itu? Nabi kok membangun sekolahan? Nabi yang membuat soft barisan menjadi masjid kelompok. Masjid itu apa? Tempat yang diridhoi Allah untuk menghadap Allah. Di mana tempatnya? Tempat kebersamaannya. Masjidil Haram untuk berpikir ke depan, Masjidil Aqsa untuk berpindah ke derajat yang lebih tinggi. Jangan lupa mendengarkan saya, diperhatikan kata-katanya, kok dirasakan. Wah, barusan dibilangin udah ada yang merasakan. Ngeri. Ya Kang, kayaknya pintu-pintu terbuka kalau Akang bicara pintu kesurgaan, surga menghadap selalu ke Sang Pencipta. Selalu terbuka. Indah luar biasa Kang, Masya Allah. Itu untuk menganalogi gitu loh. Jadi tentang imam di situ kalau analoginya bukan di sekolah, analoginya itu loh di masjid.
bersama imam dan makmum, kita bersama-sama menghadap gitu loh. Analoginya bukan analogi yang di sekolahan gitu maksudnya. Seperti itu ya imamku. Betul, betul. Jadi semua semua nabi itu tidak ada yang mendirikan sekolahan. Jadi semua nabi tidak mendirikan sekolah, tapi pendidikannya pendidikan langsung, pendidikan hidup bersama. Makanya semua nabi tidak pernah mengajari baca tulis, tapi mengajari untuk menghadap Allah, mengajari untuk selalu bersama Allah, mengajari imannya menjadi kelakuan setiap hari. Imannya menjadi kelakuan setiap hari. Semakin lama bertambah iman, semakin lama bertambah percaya dengan penciptanya, semakin lama utuh bersih jiwanya. Jadi nggak perlu ditulis, masa iman ditulis. Oh, bertambah percaya, masa ini ditulis? Ditulis bertambah percaya, nanti tulisannya yang percaya, hatinya enggak, jiwanya enggak iman. Ini Romo Aryo harus ikut Zoom nih biar jelas. Tuh, renovasi ke ya ke TikTok kan ini kita renovasi gitu loh. Ya, terkecoh dengan sebuah istilah agama dan dapat dari pengetahuan luar ya blur apa yang disampaikan Gus. Lah memang sejarahnya seperti itu Saya kan hanya menyampaikan siratal ladina an'amta alaihim, orang-orang yang diridhoi Allah pada jalan Allah yang terdahulu. Orang yang menjalani ihdinas siratal mustaqim, orang-orang terdahulu kan seperti itu beritanya. Pertama satu orang menanam iman, kepercayaan, setelah itu mengikuti karena percaya ini yang saya cari agar saya selamat dunia akhirat. Setelah itu bertambah, berkelompok, menjalani kehidupan bersama-sama. Nah, pendidikannya langsung pendidikan perilaku, akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu akhlak yang mulia di hadapan Allah. Apa akhlak yang mulia dimuliakan Allah? Akhlak yang sangat percaya kepada Allah. Kelakuannya itu kelakuannya orang yang percaya total kepada penciptanya. Nggak ada keraguan. Nah, di situ penyelamatnya Allah sendiri. Semakin lama Allah yang menuntun, mendidik, memperbaiki, berbenah. Allah yang membenahi kelakuan kalian semua. Yang diutamakan tuh percayanya dengan penciptanya. Lah bersama-sama menjalani mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai meninggal dunia. Disitulah tatanan-tatanan aturan yang diberikan Allah dinamakan agama. Proses seperti itu. Nah, karena kehilangan ruhnya, kehilangan Tuhannya, nggak tahu cara mendekat Tuhannya, sehingga yang asal usulnya menjadi satu kelakuan untuk dekat dengan Allah menjadi kelakuan yang terputus dari Allah. Nggak tahu Allahnya menjadi rutinitas saja. Jadi menjadi kelakuan luar tanpa mengetahui dalamnya. Dekat apa jauh dengan penciptanya nggak tahu.
tertutup, akhirnya hanya ingat tradisi, terus tulisannya bagaimana, diteliti tulisannya dilakukan dalam bentuk fisik atau keterampilan. Agama itu keimanan, terampilnya untuk mempercayai Allah, bukan keterampilan gerakan, sama bacaan, sama hafalan. Hilang pemimpinnya, berganti keterampilan hafalan, keterampilan gerakan. Terus direkayasa dengan pemikiran, kira-kira begini, namanya tafsir. Kira-kira begini, semakin hari, semakin tahun bertambah, ahli tafsir mati satu, tafsir lagi, mati lagi, tafsir. Semuanya kira-kira, namanya tafsir. Yang nggak bisa yakin. Ini saya jelaskan tentang agama ya seperti itu. Lah disederhanakan oleh Allah pada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad. Keselamatan itu hanya ada di sisi Allah. Inadina, saat kamu berada di sisi Allah, itulah keselamatan. Indallahil Islam. Inadina, saat kamu berada indallah, di sisi Allah. Islam, selamat. Akhirnya semua orang mencari cara agar bisa berada di sisi Allah. Dengan segala macam tafsir, buku, kitab, dan semuanya dikaji agar bisa dekat dengan Allah. Apakah ada yang berhasil? Tidak ada. Hanya menceritakan perjalanannya. Rasanya tenang kalau dekat dengan Allah. Tapi apakah bisa menjadi kelakuan sehari-hari? Tidak bisa. Hanya ketika diam saja dan menunduk, ikhlas, baru merasakan tenang. Untuk menjalani kehidupan nggak mampu. Kenapa? Karena yang menanam keimanan masuk ke dalam hati menjadi ketetapan itu yang tidak mampu. Kemampuan orang itu mencerna dengan perasaannya, mencerna dengan hati, tapi untuk melakukan ikhlas. Kalau ikhlas sudah nggak ada ketetapan, hanya ikhlas kosong. Yang mengisi keimanan siapa? Nggak ada. Ikhlas itu kekosongan, sadar aja enggak kalau ikhlas. Jadi orang ikhlas itu bersih, nol suci. Makanya kulu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang yang dilahirkan keimanannya baru ada percaya. Jadi ketetapan. Itu suci. Fitrah kalian. Setelah itu mengikuti tradisimu. Nah, kalau mengikuti tradisimu, tradisi apa? Tradisi Jawa, tradisi Islam yang seperti kita, tradisi Kristen, tradisi Yahudi. Nah, mengikuti tradisi, tapi keimanannya sama. Yang dipercaya itu loh sama. Kalau orang Yahudi yang dipercaya salah, ya nggak mungkin. Tapi nggak tahu cara mendekatnya, ya. Orang Kristen yang dipercaya salah, nggak mungkin. Tapi nggak tahu cara mendekatnya, iya. Orang Islam yang dipercaya salah, nggak mungkin. Tapi nggak tahu cara mendekatnya.
nggak tahu cara mendekatnya. Tuhannya sama. Tuhannya orang Yahudi itu yang dibawa oleh Nabi Musa sampai Nabi Adam. Tuhannya orang Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa ke atas sampai Nabi Adam. Tuhannya Muhammad itu yang dibawa, Tuhannya Nabi Muhammad itu yang dipercaya sama dengan Nabi Isa sampai Nabi Adam. Jadi sama semuanya Tuhannya. Kenapa bisa bertengkar? Karena tidak ada yang mampu mendekatkan. Berkutat hanya perdebatan masalah tulisan yang ditinggalkan, tradisi yang ditinggalkan. Bisa jelas apa enggak ini? Jelas. Jelas, Gus. Karena akal sehat. Kita bicara kenyataannya memang begitu. Semua orang Islam Tuhannya benar. Benar. Tapi cara mendekatnya bagaimana? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Kalian aja Tuhannya benar. Tapi udah dekat atau belum enggak tahu. Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, hafalan Quran. Udah. Semua bacaannya hafal. Sampai sholat aja enggak perlu dipikir. Semuanya hafal. Apa yang kalian enggak hafal? Semua tata cara menyembah itu hafal. Rukun iman, rukun Islam, ayat-ayat itu pasti ada yang hafal. Sampai halal haram itu hafal kalian. Sampai waktu sholat aja bisa melirik itu tetap bacaannya bener kok. Sambil berpikir lu bacaannya bener. Saking hafalnya. Kalian tuh terampil sekali dalam beragama. Tapi belum terampil dalam keimanan. Orang Kristen, oh terampil dalam beragama. Orang Yahudi terampil dalam beragama. Orang Islam terampil semua dalam beragama. Tapi belum tahu cara dekatnya dengan Tuhan. Jadi tidak bisa yakin saya sudah dekat dengan Allah. Nggak bisa. Tertutup pintu untuk mendekat, tapi terbuka untuk pintu adat. Terbuka untuk pintu adat, tertutup untuk pintu dekat. Terbuka untuk pintu adat, tertutup untuk pintu dekat. Itu orang beragama. Wah, ini udah habis ilmunya saya. Ilmu terakhir ini tadi. Wes habis Mas Dede ilmunya. Kemudian udah habis duluan. Masih seger gue. Besok libur besok. Iya. Iya. Untung besok libur. Makanya sekarang udah habis. Minggu depan ada lagi Gus yang jelas. Namanya sumber itu tidak ada habisnya. Sumber itu tidak ada habisnya Gus. Biar bagaimana sumber nggak ada habisnya. Sumber jernih, sumber kemurnian itu yang jelas nggak ada habisnya. Udah jelas. Kalau sumbernya habis terus bagaimana? Ya nggak bisa.
Iya, saya juga bingung ini. Kalau saya habis ini gimana? Saya juga bingung. Ya pasti besok ada lagi. Kan namanya dikeluarin semua yang bleret lah, besok banyak lagi kan seperti itu. Oke, besok Sumber pakai air besok. pegunungan nggak ada habis. Ini mungkin yang habis ini, Gus, ember-embernya saudara-saudara ini. Sama. Iya. Iya. Orang kita RBT aja sampai jam 12. Nah iya, Nggak kalian habis-habis ilmunya tektokan. udah banyak semua ya. Saya juga Lah, heran, Allah kok ngasih ilmu kalian udah banyak sekali. nah, itu aja sumber yang sudah dikeluarkan, besok itu lagi ditimbulkan lagi supaya sumbernya mengalir ke sana nama Pak Urip mana sih itu? Iya, Iya. makanya sumbernya udah mengalir sampai jauh. Iya, Berarti kayak itu Bengawan Solo itu loh. oh, Bengawan Solo. Ya, itu. Wayatku ini. Nah, Sedari dulu kala. Jadi mengalir sampai jauh. perhatian insani. Akhirnya tumbuh, daun-daunnya, ranting-rantingnya tumbuh. Iya. Oh iya. Akhirnya bisa subur. Nah ini Itu kan doang 2 ya. mulai 5.000. yang mulai ilir-ilir Enggak. tandure wis ngilir. Nunya. Mulai ngelilir, otaknya itu mulai tumbuh, pemikirannya itu mulai cerdas. Namanya tanaman iman yang ada di hati kalian udah mulai tumbuh. Udah mulai menghijau. Gilir. Tak ijo royo-royo. Tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Cah angon lah itu yang membimbing. Penakno blimbing kuwi kanggo mbasuh dodot iro apa? Dodot itu yang kotor-kotoran kalian waktu menjalani kehidupan tapi tidak menutup keimananmu, kotornya hatimu. Itu dodot itu kotoran, dekil. Daki. Terus dibersihkan. Membersihkannya bagaimana? Ya diajak ngobrol seperti ini, diajarin untuk ikhlas, yang longgar hatinya. Hatimu kotor apa enggak dengan semua ciptaan Allah bisa mengukur. Oh bersih, luas, longgar. Saya menjalani kehidupan tidak ada kekotoran dengan makhluk ciptaan Allah, termasuk tetanggamu. Jadi rasa relanya Allah menciptakan semua orang, rasa relanya terhadap Allah menakdirkan semua orang, itu jelas terasa dalam hatimu. Longgar hatimu dalam mengakui Allah yang memperjalankan semua makhluk. Sehingga tidak ada kebencian yang kamu sembunyikan dalam proses perjalanan hidupmu ke depan. Kamu nggak menyimpan kok kotornya di hati. Memang semua diperjalankan oleh Allah. Akhirnya punya ikhlas gitu loh dengan penciptamu. Tapi kamu tahu posisimu itu selamat sehingga kamu bersuka cita. Betul. Gimana lur, begitu? Ya. Ya seperti itu, Gus. Iya, seperti itu. Makanya Iya, seperti itu. cara membersihkannya seperti itu.
Ingat yang kamu percaya, Maha Kuasa menciptakan semuanya, melebar set, akhirnya bersih, ikhlas. Semua yang memperjalankan Allah. Dan kamu ikhlas. Kamu bersyukur karena kamu tahu jalanmu itu bersih, suci ke depannya. Memang niat hidupmu untuk menghadap Allah sampai mati, untuk berjalan di jalan Allah sampai mati. Kamu telah hijrah, berpindah jalur. Jalurmu jalur untuk keimanan. Semua kejadian yang kamu lihat, kamu dengar, bersentuhan dengan kamu, menjadikan hikmah bertambah percayamu kepada Allah. Yo, Kang Parno, sing longgar atine. Ya Gus. Benar. Jangan pernah menyimpan duri di hatimu. Biar enteng kayak kapas. Siap. Oh, Bu Kusnul ben gak gampang wadul iki. Iya, jangan suka Protestan. Nah, agama Islam Mau tanya, Protestan. Mau tanya, Gus. Tuh protes lagi tuh. Tanya, Gus. Ya. Gus, ketika membuka hati seseorang, terutama orang yang berarti tidak sama berarti Gus, buka hati seseorang itu Gus, di antara orang itu Gus, gitu Gus. Dengarkan dulu kisahnya. Ada kisahnya. Orang itu udah punya niat untuk dekat atau belum? Kalau datang kepadamu untuk bisa dekat dengan Allah, itu langsung bisa dibuka. Kalau niatnya datang kepadamu atau kamu mengunjungi orang, niatnya itu untuk menyembuhkan orang, dibuka nggak apa-apa, tapi untuk kesembuhan. Nanti dapatnya sembuh, nanti pasti sakit lagi kamu, nanti menuntun lagi sambil memberi pengetahuan. Akhirnya dari niatnya untuk sembuh, lama-lama menjadi niatnya untuk beriman. Orang kesulitan ditata biar longgar, biar nggak suka nangis. Niatnya untuk melonggarkan, didekatkan dengan Allah. Nanti kalau hatinya sempit lagi, sambil diajak ngobrol, dikasih pengetahuan tentang keimanan, sehingga muncul niatnya untuk iman kepada Allah yang menyelamatkan. Nah, setelah itu tumbuh nanti imannya. Jadi awalnya memang seperti itu. Banyak sebab di dunia ini yang menjadikan orang itu bisa dekat dengan Allah. Asalnya susah, nggak punya uang. Asalnya susah, punya musuh. Asalnya susah karena anaknya memusuhi dia. Asalnya susah karena bertengkar suami istri, akhirnya singkur-singkuran. Apa singkur-singkuran? Bahasa Indonesianya. Kalau tidur saling membelakangi itu singkur-singkuran. Lah asalnya begitu. Dilonggarkan hatinya, didekatkan dengan Allah, akhirnya longgar, hilang ganjalan di hati. Setelah itu pasti nanti begitu lagi. Terus diajak ngobrol, diberi pengetahuan tentang keimanan. Setelah itu punya keniatan. Kan begitu. Jadi semua takdir di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dibawa untuk menghadap Allah. Jelas? Bu Kusnul?
Nggih, Gus, tanya lagi, Gus. Ya, Seperti Bu Sul dulu ketika datang ke Busi, kan dibuka hati bareng-bareng dengan jamaah di ruang tamu. Terus lagi bareng-bareng dengan jamaah yang perempuan tok di di dekatnya kamar mandi. Terus Gusnya bilang, ya di Gus, masa malam buka lagi pokoknya di atas. Mungkin Gusnya tahu nggih, nek Bu Nur itu angin gitu gitu nggih, Gus. bukan pertama dua kamu sudah mulai punya niat jelas. Oh, niatnya udah ikhlas dengan Allah, itu udah tahu. Asalnya belum tahu pengennya itu cocok dengan Allah gitu. Kan bawa pengetahuan banyak. Itu ya semuanya pasti berkali-kali, kadang ketemu satu kali, nanti lain waktu ada juga ketemu lagi, ada juga ketemu lagi. Nah itu kan yang penting itu disiangi. Ibaratnya itu kalau menanam padi itu dihilangkan rumput-rumputnya. Orang itu belum tentu niatnya langsung pengen dekat dengan Allah, belum tentu. Karena Allah belum tahu. Pengen makan nasi tapi belum tahu nasi itu loh bagaimana. Membayangkannya kan nggak tahu tuh. Beritanya itu nasi itu mengenyangkan, enak. Beritanya. Tapi belum pernah tahu nasi, rasanya aja belum tahu bagaimana. Yang penting disuapi, bilangin nasi gitu aja. Setelah itu suapi lagi terus dikasih tahu pengetahuannya. Terus siap, oh ini namanya nasi, dicocokkan. Oh, plek. Setelah itu cocok. Jadi proses itu seperti itu, Bu Gusnul. Ya kadang-kala kalau lelah ya saya, yang penting sudah saya buka satu kali ya udah, nanti pulang semua, besoknya ketemu lagi 1 bulan atau kapan itu buka lagi. Kayak Kang Parno, kayak yang lainnya juga banyak. Ada yang langsung 2 kali karena ada barengane. Ada yang banyak pertanyaan akhirnya dijelaskan dengan pribadi. Seperti itu. Kan Protestan, Bu Gusnul. Iya, Gus, saya ingat ketika dibuka hati, Gus itu diceblek-ceblek dari kepala sampai kaki, disuruh rontok-rontok-rontokan gitu, Gus. Iya, karena masih ada memegang ilmu yang sudah kamu percaya ini kebenaran tuh. Padahal kebenaran tuh hanya ada ketika kamu di sisi Allah, itu namanya benar. Ilmu itu nggak ada yang benar. Yang benar tuh ketika di sisi Allah itu namanya benar. Orang yang benar, orang yang berada di sisi Allah. Nah, akhirnya pukuli blok, 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 blok. Kepala sampai kaki, blok, 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 blok. Akhirnya udah rileks, rela, enteng. Akhirnya yang dipegang apa? Rasa ikhlasnya. Bukan otaknya yang menggambar, oh begini-begini. Orang ikhlas itu nggak mampu berpikir. Kalau masih mampu berpikir, berarti harus digebloki lagi. Kalau nanti ya pinjam pecoke Pak Kang Parno. Iya, itu banyak Oh, susuknya itu. geblok kasur Bu Gusnul sumber nanti. Ada Iya. gebloknya kasur. Gus, Gak jenengan baik. Banyak Gak susuknya baik. itu. Gus, sepunten nih Gus, kula banyak salah jenengan. Pertama ketemu sapa sih temen ta iki? Iya ta, ngoten Gus.
meragukan kredibilitasnya orang keren ya. Wah, orang keren diragukan ya. Wah, iya. Masa iya gitu tadi sing kata. Tapi sudah rontok Bu Husnul ya. Wes rontok Oh, kabeh. Iya, itu susuknya ada banyak susuknya itu. Susuknya sama iya, Iya susuk Pak Ure. untuk pemikat. Enggak, ini guyon-guyon. Nanti dikira sungguhan. Nggih Gus sepunten nggih Gus. Memang seperti enggak ada yang salah, memang anak itu salah itu wajar. udah saya kantongin itu Husnul itu maafnya Bu Husnul ini. anak turun saya. Tampilane iki Jadi duduk kok ai, duduk koyo Sunan. Iya ta. Tapi Rambutnya ibu ngomong anak-anaknya. Makanya jangan nyingkur-nyingkur Bu Husnul. sangat jelas Pak Marsudi. Tapi dia belum sempat terpental itu. oh iya Pak Uri itu debat saya di debat ya sama Pak Uri. Lah Pak Uri pegang dikir ya, saya pegang iman. Enggak mungkin kalah. Pak Uri pegang dikir di hati itu Allah gitu. Jadi punya keyakinan. Lah saya pegang iman, gimana cara pegang? Saya cukup percaya dengan Allah saja pencipta saya, udah bener saya. Akhirnya Pak Urip langsung gelempang. Makanya orang dikir dan orang iman tuh masih diridhoi orang iman. Karena orang dikir tuh belum tentu iman. Jadi diingatnya dengan Allah sama dirinya. Jadi kemampuan yang dikeluarkan atau keyakinannya itu dari percaya diri yang ingat Allahnya. Bukan Allah yang asli, ingat penciptanya bukan. Ingat lafaz Allah. Yang diesakan itu sayanya, akunya. Al-ilah, satu Tuhan siapa? Allah, akunya yang muncul. Bukan ikhlasnya yang muncul. Itu masa lalu, kalau sekarang kalian nggak ada yang punya sifat iblis, sudah nggak ada. Sudah suci, sudah lehernya semua sudah dikalungi kapak seperti Nabi Ibrahim. Jadi nggak ada yang menyombongkan di hadapan Allah, nggak ada. Udah tobat nasuha, Gus. Iya. Tobat nasuha. Nggak lagi-lagi udah. Iya. Nanya Kang. Ya. Kemarin kan ada pasien datang. Iya. Wah, ini pasti dapat uang ini. Wah, ada pasien nih. Bagaimana Kang Dukun? Bininya kan dia minta cerai. Minta udah disidang beberapa kali, 3 kali. Datang ke sini. Dia kan minta gimana pendapat, udah bersihkan aja dulu hatinya. Bukakan dulu hatinya. Kalau udah ikhlas. Biar di situ balik lagi, kata saya sama bini situ. Insya Allah saya nggak bisa, tapi Allah yang bisa membalikan kembali. Terus kan nama saya dibuka tuh, tak. Terus kata dia, gimana perasaan? Oh iya, kata saya kan saya ada setruman, kata dia kan. Nah, habis dibuka, udah memohon. Pak Inung sakti ini, sakti Pak Inung ini. Iya. Sakti Pak Inung. Amplopnya kadel Pak Inung kuwi babarane. Terus habis dibuka tuh kan saya kita mohon kepada Sang Pencipta, ya Rob, hamba nggak bisa apa, hamba mohon pertolongan kajenengan sama jenengan yang bisa mengembalikan isi hamba, ya Rob, mohon ke Gusti Allah
biar besok datang, biar datang langsung ke pencipta, biar khusyuk, biar ikhlas, terus gitu ya. Oke. Itu Harita hatinya, oh ada berubah begitu hatinya. Iya. Udah memohon aja sama sang pencipta, mohon dikembalikan lagi, bini biar tergila-gila, biar datang rujuk lagi ya. Oke, kata dia. Sehari 2 hari datang gitu. Alhamdulillah, tapi sekarang belum ada kabar lagi. Itu kan menyolong membuka hatinya, tapi untuk menunjukkan jalan ke penciptanya. Itu boleh Kang ya? Boleh, bagus. Bagus. Pak Inung Mantap untuk itu. Pak. Ya, itu akan menjadi dukun terkenal. Sakti itu Pak Inung. Amin ya Rob. Semoga Allah mengabulkan ya Rob. Ya, sip. Kalau jadi dukun lapaknya tutup. Jadi dukun enggak apa-apa Pak Inung. Ya, tambah rezekinya, punya pabrik listrik. Duduknya udah rukun kepada sang pencipta, itu namanya dukun. Iya, yang penting amplopnya bagi 2. Ya. Jadi tuan jemaahnya dikasih aku dah tuh. Oh no ai. Wes. Kalau pengen minta nggak hujan datang ke Lampung Pak Inung. Oh iya. Pak Usman. Kalau dukun hujan itu, pawang hujan itu, Pak Usman tuh pawang hujan. Iya, kemarin ada orang hajatan Pak Usman pakai sapu lidi ditucuki cabai merah sama bawang merah itu. Sama baju sama celana. Gimana Lor, ini udah jam segini, tak kembalikan ke Mas Iwan ya. Ya Pak, iya Bang. Terasa. Siap. Siap Kang, atur nuhun Kang. Oke. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oh, Lur, istirahat Lur, malam Lur. Wes ya Lur ya. Ya. Udah kenyang Mas Dede ya? Kenyang Pak, kenyang Mas Iwan. Wis warak. Warak, alhamdulillah. Warak. Air yang jernih, air yang aqua itu loh Mas Iwan. Sudah baru puas nih, berapa jam nih guru turun nih. Malam ini puas Lur, gurunya lama sekali, alhamdulillah. Oh iya, berkat doa Abah Inung minta iya, siap. Abah Inung sakti kok. Kalau nggak dipakai. Oke, gitu Lur ya. Untuk Zoom malam hari ini tetap jaga persaudaraan kita, tetap sambung tali persaudaraan kita sampai mati, satu imam, satu iman, satu Tuhan. Dari saya selaku moderator malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Semuanya. Ayo. Selamat istirahat. Selamat Allah